Sebelumnya kami dari mahasiswa UNPAD ya, dari Pajajaran, Bandung atau Jatinangor. Nah, di sini saya ada Ruby, ada Andin, Devina, dan Jane. Siapa tadi namanya? Ruby. Siapa yang ini? Andin. Andin. Yang ini? Devina. Yang ini? Jane. Oke. Nah, hari ini sebenarnya kita disuruh untuk membawakan materi tentang skizofrenia. Tapi saya yakin kakak-kakak di sini, bapak ibu di sini pasti lebih jago daripada kami ya. Oke, jadi kalau untuk hari ini kita tukar pengalaman aja ya. Kita sharing-sharing pengalamannya gimana kemarin. Kalau teman-teman bapak ibu ada yang mengalami seperti itu ya. Oke, sepertinya udah Kak. Sebentar ya. Oke, mungkin sebelumnya kita cek ombak dulu kali ya semangatnya. Udah pada sarapan belum nih? Coba kalau misalnya saya bilang semangat pagi, jawab ya, pagi luar biasa. Semangat pagi. Kayak masih kurang semangat ya sih? Coba lagi ya, saya lagi lebih semangat. Semangat pagi. Oke. Coba, mungkin kita sharing dulu kali ya sambil nunggu ya. Ada yang tahu tentang skizofrenia? Ayo, saya yakin pada tahu. Siapa nih yang mau berpendapat? Sebelumnya ada yang udah pernah dapat materi tentang skizofrenia? Bapaknya udah. Mau berbagi Pak? Boleh? Ya. Skizofrenia salah satu pengalaman saya ya, jadi adanya halusinasi. Saya waktu itu halusinasinya berpengaruh ya, jadi di kondisinya itu ada ibu saya sama kakak saya. Di situ makhluk gaibnya tempat tidur. Ya, jadi dia megang kaki mereka berdua, dan saya masih tahu mereka itu ada makhluk gaib itu di kaki. Saya suruh cuci kaki. Nah, sudah itu gimana rasanya kok udah datang. Terus ada teman saya juga, teman dari suami kakak saya, dia bisa melihat juga tanda kutip ya. Terus dia di situ melihat dari luar. Ya, jadi saya melihat, dia melihat. Dan dari situ saya diajak ke lantai 2 mau ngobrol. Di situ saya melihat ada sosok jawara di bapak saya di atas. Dia sosok jawara ada 2 pakai sarung hitam dan baju putih, mereka sedang berkelahi. Ya, iya di atas kepala ya. Jadi ada beberapa kejadian dulu yang banyak ya tentang skizofrenia saya, tapi sekarang setelah minum obat sudah nggak ada. Gitu aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Eki ya. Oke. Ini Pak Eki tadi ada pengalamannya ada ngelihat makhluk gaib ya, makhluk gaib, ada tuyul, ada apa jawara ya lagi berkelahi, tapi alhamdulillah udah hilang ya dengan minum obat. Hilangnya sejak kapan nanti Pak Eki? Oh, tiba-tiba hilang. Oh, waktunya lupa ya. Oke, baik. Jadi Pak Eki udah kenal yang sama namanya halusinasi ya. Oke, ada yang mau berbagi lagi? Ada yang mau? Tunjuk tangan atau ditunjuk? Oke, kalau gitu kita mulai dulu aja ya untuk materinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, kakak sekalian. Izinkan kami untuk sedikit sharing ya tentang skizofrenia itu apa. Jadi skizofrenia ini adalah penyakit yang bisa dipulihkan.
Jadi skizofrenia ini merupakan penyakit jiwa berat kronis yang bisa mempengaruhi fungsi hidup seseorang. Jadi bisa mempengaruhi bagaimana seseorang itu berpikir, kemudian merasa emosinya, dan juga berbicara. Dan salah satu ciri khas dari skizofrenia ini sama kayak yang disebut bapaknya, itu adalah halusinasi, terutama terkait ada gangguan realitas. Jadi kayak susah gitu membedakan mana yang nyata dan juga mana yang tidak nyata, dan menetap minimal selama 1 bulan. Next. Oke, nah tapi sayangnya nih di masyarakat umum, di awam masih banyak banget stigma negatif terkait skizofrenia. Masih banyak yang mengira bahwa skizofrenia ini adalah paling itu karena penyakit kutukan, kurang iman, diguna-guna, dibuat-buat. Padahal enggak ya Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kita harus sama-sama nih memberantas stigma negatif terkait skizofrenia ini. Karena skizofrenia itu merupakan gangguan medis yang bisa dijelaskan secara medis. Dan it's okay to not be okay, tidak apa-apa loh untuk gak baik-baik saja. Karena skizofrenia ini bisa kok menyerang siapapun dari latar belakang apapun dan dapat dipulihkan dengan penanganan medis yang tepat. Nah, skizofrenia bisa dijelaskan secara medis karena penyebabnya ini adanya ketidakseimbangan neurotransmitter. Neurotransmitter ini kayak senyawa kimia di otak yang membantu untuk menghantarkan sinyal-sinyal ataupun informasi dari sel-sel saraf di otak. Nah, pada pasien skizofrenia ini terdapat ketidakseimbangan dari senyawa tersebut. Nah, salah satunya itu adanya hiperaktivitas dari neurotransmitter yang bernama dopamin ini. Nah, hal ketidakseimbangan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama dari faktor genetik. Jadi kalau misalnya di keluarga Bapak Ibu ada yang punya riwayat skizofrenia, ini bisa meningkatkan risiko Bapak Ibu mengenai skizofrenia. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya di keluarganya itu nggak ada riwayat, tapi bisa kena skizofrenia juga. Lalu yang kedua ada penyakit berat sebelumnya, seperti ada kejang, penyakit tiroid, kemudian ada trauma kepala, infeksi kepala. Yang mana trauma kepala ini kan bisa mempengaruhi dari strukturnya, fungsi otaknya juga, sehingga bisa menyebabkan senyawa kimia otak atau neurotransmitter yang tadi jadi nggak seimbang juga. Terus yang ketiga ini yang mungkin paling banyak dialami oleh pasien-pasien skizofrenia karena dipengaruhi oleh dari pengalaman situasi kehidupan yang berat sebelumnya, yang hal ini itu bisa menjadi stresor terhadap psikologisnya. Misalnya ada rasa kekecewaan, kemudian kehilangan orang yang disayangi, dan adanya keinginan ataupun harapan yang tidak tercapai. Oke, selanjutnya kita masuk ke skizofrenia ini bikin seseorang menjadi kacau. Nah, jadi yang pertama itu adalah hayalan kuat. Jadi seseorang yang mengalami skizofrenia, dia itu akan mengalami keyakinan berlebih terhadap sesuatu yang salah dan yang tidak nyata. Contohnya, misalnya seseorang percaya bahwa ia dapat wahyu dari Allah bahwa misalnya pada hari ini akan kiamat. Nah, tentunya itu kan salah ya dan belum pasti betul. Nah, kemudian selanjutnya yang A itu adalah adanya halusinasi. Contohnya tadi kayak seperti yang dialami Pak Eki ya Pak. Jadi bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain atau mendengar bisikan-bisikan yang misalnya ingin mencelakai kita sendiri ataupun merasakan sentuhan yang padahal tidak ada yang menyentuh kita ataupun merasakan sensasi di lidah yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian selanjutnya C itu adalah curiga berlebihan. Jadi seseorang itu bisa menjadi paranoid dan merasa bahwa orang lain ingin mencelakai dirinya, ingin berbuat buruk terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah A, aktivitas hariannya menjadi terganggu. Jadi susah untuk berkonsentrasi, susah untuk fokus, susah untuk belajar, susah untuk bekerja, maupun susah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah ucapannya jadi tidak nyambung. Jadi ketika seseorang yang mengalami skizofrenia sedang mengobrol dengan orang yang tidak, itu biasanya mereka kurang paham apa yang sedang dibicarakan. Nah, kemudian gejala lainnya adalah bisa emosinya menjadi tidak stabil, jadi lebih mudah marah ataupun sedih dan sebagainya, serta kehilangan motivasi untuk melakukan hal-hal yang biasanya diminati. Misalnya kalau misalnya tadinya hobi untuk bermain musik, sekarang jadi tidak ada motivasi untuk bermain musik, ataupun juga tidak ada semangat untuk bersosialisasi dengan orang lain.
Selanjutnya tadi halusinasi itu apa ya? Tadi udah disebut ya sama itu juga ya. Jadi pengalaman panca indera. Panca indera kita ada apa aja? Pendengaran, Pendengaran, penglihatan, meraba, peraba, ciuman, penciuman, satu lagi pengecapan. Nah, jadi halusinasi itu nggak cuma kita melihat sesuatu yang gaib-gaib aja ya, tapi banyak macam-macamnya. Nah, yang pertama ada pendengaran. Ada kita mendengar bisikan, padahal nggak ada yang membisikin kita. Ada yang pernah mengalami? Kayak, oh ngalamin juga bisikannya. Pak Ali juga, Bapak juga. Oke, boleh berbagi waktu itu bisikannya apa? kalau saya musik, Oh musik, jadi kedengaran musik. Oh musiknya spesifik apa? kayak band-band zaman dulu. Oh band-band zaman dulu ya. Oke, kalau Bapak apa? Suara-suara. Oh diketawain orang. Oke. Kalau Bapak apa? Musik sama bercakap-cakap. Oke. Ini percakapannya ada yang terdengar nggak? Bapak apa? Halusinasi ya? Aku dari pendengaran. Pendengarannya ngedengar apa? Seperti awalnya aku seperti pergi ke dapur, terus melihat sebuah pisau bening yang tajam. Oke. Terus? Langsung ada bisikan di kepala kayaknya dibilang, kamu itu manusia yang gak berharga. Akhirilah hidupmu. Gitu Tapi bisikan-bisikannya. tapi akhirnya suara ini ada yang memang sih suara itu ada suara yang baik, ada suara yang gak baik. Yang suara yang gak baik itu bilang, udah akhiri aja lah hidup kamu, kamu udah nggak berarti di sini. Tapi ketika saya mau tusuk itu ke sini, ada suara lagi dari sini. Kalau kamu melakukannya, kematian kamu diterima Tuhan apa enggak? Nah itu loh. Jadi suara ini dua, ada suara yang negatif, suara yang positif. Nah suara yang positif ini bilang kalau kamu bunuh diri, kehidupan kamu setelah kematian diterima Tuhan apa enggak? Itu aja. Jadi niat bunuh diri itu kadang 50-50 lah antara mau atau enggak. Oke baik ya. Terima kasih ya Pak ya untuk pengalamannya ya. Jadi benar teman-teman. Jadi pendengaran atau bisikan-bisikannya ini itu bisa tadi mempengaruhi diri sendiri. Apalagi tadi ada yang mempengaruhi untuk menyakiti ya, menyakiti diri sendiri. Ada yang musik saja, ada yang musik band-band lama, mungkin yang pernah kita dengar sebelumnya ya. Ada yang percakapan tapi kita nggak tahu dia bercakap apa. Ada yang kita merasa ngetawain kita, jadinya kita rendah diri gitu ya Pak ya. Oke, itu pendengaran. Yang kedua apa? Ada penglihatan. Tadi contohnya yang Bapak ya, ada tuyul, ada jawara, ada yang lain, teman-teman? Mengalami penglihatan lain, mungkin makhluk besar, atau mungkin sosok yang udah lama sebenarnya tidak ada gitu ya. Oke, selanjutnya ada tadi apa? Penghidu ya. Jadi kita tiba-tiba mencium bau busuk. Tiba-tiba kalau gaib-gaib mencium bau apa? Melati, iya itu. Dan orang lain tuh biasanya nggak akan mencium hal yang sama dengan kita gitu, tapi kita yakin banget itu tuh ada gitu. Terus ada pengecapan dan perabaan. Kita tiba-tiba merasakan mulut kita pahit banget atau mulut kita asam banget, manis. Ini bukan asam karena berhenti ngerokok ya, tapi ya. Oke. Terus kita ngerasa tiba-tiba disentuh seseorang, padahal nggak ada apa-apa. Gitu. Itu halusinasi. Nah, selain halusinasi, skizofrenia itu ada juga nih gejalanya, yaitu waham. Ada yang tahu waham? Betul. Udah jago banget sih Bapak aja yang di depan. Oke. Jadi keyakinan yang tidak benar tapi kita sendiri yakin banget. Pokoknya nggak bisa dibantah sama orang lain. Nah, waham ini itu jenisnya ada banyak banget. Yang pertama, bisa dibaca apa? Waham bizarre. Oke, ada alien. Jadi ini tuh kita memikirkan hal-hal yang mustahil untuk terjadi gitu. Misalnya ada makhluk luar angkasa datang ke bumi, mengendalikan kita, masang chip di otak kita. Ada yang pernah begitu pikir? Nggak ada? Oke. Lanjut, waham kedua. Apa waham kedua? Waham kejar. Nah ini yang paling sering biasanya. Jadi kita ngerasa ada yang mau menyakiti diri kita, ada yang menguntit kita, ada yang mau berbuat jahat sama kita. Ada yang seperti itu sebelumnya? Nggak ada?
Oh, nggak ada. Bagus kalau nggak ada ya. Oke, selanjutnya ada waham kendali. Merasa diri kita ini sebenarnya dikendalikan sama orang lain. Kita bergerak itu dikendalikan sama orang lain. Tindakan-tindakan kita dikendalikan sama orang lain. Tadi yang cerita Bapak yang dari halusinasi itu awalnya mungkin seperti itu, terus nanti bisa berujung kayak, oh ini kayak bukan saya yang ngendaliin diri saya, seperti itu. Bisa progresnya seperti itu ya. Terus yang keempat ada apa? Waham kebesaran. Jadi nanti kita merasa oh berkuasa, kita merasa kuat, besar. Misalnya tiba-tiba saya merasa diri saya sebagai nabi, atau diri saya sebagai malaikat, atau saya punya kekuatan untuk mengendalikan dunia. Ada yang seperti itu kemarin mungkin sebelum minum obat? Oke, lanjut ya. Waham ini jenisnya banyak banget. Ada waham nihilistik, merasa kalau kita udah meninggal. Jadi kita sudah meninggal tapi kita masih menjalani kehidupan. Oh, baiknya seperti itu wahamnya. Jadi pernah ngerasa udah meninggal gitu. Tapi saya katanya dalam satu kejadian saya meninggal kehidupan itu. Oh, tapi hidup lagi gitu. Nah itu masuk ke waham nihilistik kayak gitu. Jadi kita percaya kalau bener kok udah meninggal gitu. Tapi sebenarnya enggak ya. Oke. Lanjut, ada waham somatik. Jadi ngerasa sakit-sakit. Aduh lambung saya sakit. Aduh ginjal saya sakit. Tapi sebenarnya pas diperiksa nih sama dokter, enggak ada masalah gitu. Terus selanjutnya ada waham rujukan. Jadi seolah-olah suatu objek, suatu kejadian itu ada pertanda buat kita. Misalnya yang paling gampang pembawa berita. Oh, pembawa berita itu sebenarnya mau menyampaikan pesan khusus buat aku. Atau misalnya ada kejadian hujan, ini sebenarnya hujan buat saya doang gitu ya. Oke, lanjut. Ada eratomania, yakin bahwa seseorang sangat mencintai dirinya gitu. Jadi misalnya seseorang yang nggak terlalu kita kenal atau baru pertama kali aja sebenarnya ngobrol sama kita, tapi kita yakin banget dia suka nih sama aku gitu ya. Lanjut, ada thought of withdrawal. Jadi kita ngerasa pikiran kita ditarik keluar sama sebuah kekuatan. Jadi kayak pikirannya ketarik gitu. Ada yang pernah ngerasain? Enggak ya? Oke. Lanjut yang terakhir ada thought of broadcasting. Jadi kita ngerasa oh pikiran kita tersiar keluar. Kok kamu tahu sih pikiran aku isinya apa? Padahal aku gak pernah ngomong. Pasti pikiran aku kesiar ya. Seperti itu ya. Kalau untuk yang thought of broadcasting. Nah gejala-gejala ini adalah gejala-gejala yang umum dijumpai di pasien skizofrenia. Cuman bisa ya kalian ya untuk ditangani. Oke teman-teman semuanya, di sini pada percaya nggak skizofrenia bisa dipulihkan? Bisa ya teman-teman. Jadi skizofrenia itu apabila ditangani dengan tepat dan juga baik, dan kita juga patuh dengan terapi yang diberikan, skizofrenia itu bisa pulih teman-teman. Jadi ada penelitian di sini, ada fase-fasenya ya. Jadi pertama kalau kita datang ke rumah sakit gitu awal-awalnya waktu gejala kambuh gitu kan bisa memicu perbuatan yang kacau yang membahayakan diri sendiri. Nah di penanganan fase akut ini kita kondisinya adalah distabilkan dulu gejalanya. Habis itu ketika kita nanti dikasih terapi lagi, dirawat lagi sama dokter, sama tenaga medis lainnya, kita bisa gejalanya mulai berkurang sampai nanti tidak ada gejala. Itu namanya fase stabilisasi. Nah, habis itu nanti kalau misalnya gejalanya udah nggak ada, itu namanya fase stabil. Nah, di fase stabil ini kita tetap nggak boleh berhenti minum obat. Kita nggak boleh merasa dirinya udah sembuh karena skizofrenia itu merupakan penyakit yang jangka panjang ya, dia kronis, kadang-kadang bisa kambuh lagi kalau misalnya nggak minum obat. Makanya kita harus minum terus obatnya, terus patuh terapinya, patuh rehab. Makanya bisa ke fase remisi. Fase remisi itu gejalanya bebas terus nih, kita bebas gejala sampai 6 bulan. Nah di sana kita udah mulai belajar lagi nih cara beraktivitas kembali seperti semula. Kemudian kalau udah lama nanti kita tetap patuh terus, nanti kita bisa recovery, di mana kita sudah bisa beraktivitas kembali seperti semula. Kita udah bisa
melakukan aktivitas yang dulu sering kita lakukan gitu. Nah, teman-teman apa aja terapi yang diberikan di sini mungkin teman-teman udah pada tahu semua ya. Yang pertama ada obat-obatan ya, obat-obat minum, obat-obat suntik yang diberikan sama dokter. Terus juga nanti terapi psikososial. Jadi terapinya seperti kita bicara gitu ya. Ada yang udah pernah terapi bicara sama profesional? Belum mulai ya. Kemudian nanti juga ada rehabilitasi psikososial seperti ini. Nanti kita dapat edukasi, kita belajar kembali cara aktivitas seperti semula. Kemudian juga nanti ada terapi stimulasi neuromodulasi kayak misalnya dikasih gelombang elektromagnetik dan lain sebagainya sesuai dengan rekomendasi dari dokter sesuai kondisi masing-masing pasien beda-beda. Nah di sini obatnya tuh ada obat minum ya, mungkin semua udah pada minum obat. Pada rutin kan minum obatnya, ada yang pernah putus-putus ya? Udah minum obat? Iya. Nah, terus juga ada juga obat suntik biasanya dikasih untuk yang stabilisasi tadi fase akut, yang awal-awal, sama kalau misalnya memang untuk memperbaiki compliance atau kepatuhan minum obat kita biasanya dikasih obat yang jangka panjang. Nah, mungkin ada efek sampingnya teman-teman udah pernah ngerasain nggak? Apa aja efek samping yang udah pernah dirasain? Ada yang pernah ngantuk, ada yang pernah getar-getar, jadi sulit BAB, jadi naik berat badannya gitu. Ada yang pernah ngerasain nggak efek sampingnya? Oh ya, nah teman-teman, kalau misalnya ada efek samping obat, yang harus dilakukan itu bukan langsung stop tiba-tiba ya. Nanti kalau misalnya merasakan efek sampingnya, tapi adalah konsultasi ke dokternya kan nanti biasanya selalu ada rutin kontrol kan ya. Biasanya dokter akan menanyakan ada keluhan tidak. Nah kalau misalnya ada keluhan tentang keluhan yang dirasakan setelah minum obat, jangan sungkan untuk bilang ke dokternya karena dokternya bisa melakukan penyesuaian, jadi obatnya diganti atau ditambahkan obat untuk meringankan gejalanya atau bisa diberhentikan. Tapi tentunya hal tersebut harus sesuai petunjuk pengawasan dokter. Nah, tantangannya di sini apa? Biasanya pasien-pasien dengan skizofrenia kadang-kadang pernah putus minum obat. Dan ini tuh dipengaruhi juga oleh emang ketidakmampuan kita. Nah di sini ada yang pernah putus minum obat nggak? Pernah ya? Pernah di awal. Terus apa yang dirasain waktu itu? Depresinya muncul kembali. Oh ya. Stigma obat dari lingkungan. Karena belum stabil. Iya. Bisa 4 atau 5 bulan minum obat, baru dirasakan ya Balik lagi gejalanya ya, betul. Kalau sekarang udah nggak pernah putus lagi? nggak pernah sekali Oh oke. dan pernah putus berobat lagi itu bukan karena kesalahan pribadi, tapi memang obatnya lagi kosong. Obatnya lagi kosong, iya. Aman ya, alhamdulillah. Itu karena udah rutin kembali, udah pernah muncul lagi nggak gejalanya atau udah terkontrol gejalanya sekarang? Ini sih turun naik. Masih turun naik ya? Better Ya. Ya teman-teman itu dari cerita dari ibu siapa? Maaf, Ibu Rahma ya. Ibu Rahma memberitahu kita untuk selalu rutin patuh minum obat karena tadi kalau misalnya nggak rutin minum obat gejalanya bisa kambuh-kambuh lagi dan harus mulai lagi dari fase recovery-nya ya, fase stabilnya. Yang kedua ada terapi psikoterapi. Psikoterapi itu adalah terapi dengan berbicara dengan profesional untuk pemulihan kondisi kesehatan jiwanya. Kenapa? Karena obat aja itu kadang-kadang belum cukup dan biasanya kalau kita dan kalau misalnya kita bicara dengan profesional juga bisa dibantu untuk lebih cepat pulih dan juga bisa berfungsi kembali secara produktif. Nah, yang ketiga itu rehab ya. Di sini pernah rehabilitasi psikososial kan semuanya? Di sini ya. Nah, ini tujuannya adalah
membantu kita mencapai fungsi optimal kembali di komunitas. Nanti di sini udah mulai rehat dari kapan teman-teman semuanya? Ada yang baru? Ada yang udah lama? Udah lama semuanya di sini ya. Jadi udah pada tahu nih, semua udah pada pinter. Di sini nanti kita ada psikoedukasi seperti yang kita lakukan sekarang. Terus nanti juga ada orang-orang yang emang manage kasus kita, apa yang kita butuhkan itu mengatur, ada yang ngatur. Kemudian tadi kita juga latihan keterampilan hidup, bikin roti ya, nyanyi. Terus habis itu kita latihan lagi di sini kan pada ngumpul. Ini adalah wadah untuk bersosialisasi kembali, komunikasi kembali. Terus latihan okupasi dan vokasional dan juga remediasi kognitif. Nah ini teman-teman, ini adalah langkah yang fundamental untuk pemulihan dari gangguan skizofrenia. Ini sangat fundamental ya teman-teman. Pasti nggak pernah berhenti dikasih tahu dokter gitu. Sama di sini juga nggak berhenti untuk diingatkan kembali, adalah fundamentalnya adalah pola hidup yang sehat. Apa aja teman-teman? Yaitu dari tadi yang makan. Makanya di sini harus yang bergizi, yang bernutrisi, sayur, buah. Kemudian kita harus hindari makanan yang pengawet, makanan instan, yang bermicin-micin, karena itu bisa memperburuk dari gejalanya. Kemudian tadi olahraga teratur. Di sini siapa yang rutin olahraga? Yang lain nggak rutin olahraga nih? Ya teman-teman, untuk maintain tadi pengobatan kita dibantu juga sama olahraga yang teratur. Minimal 30 menit aja teman-teman, dengan cara jalan-jalan, sepedaan, kemudian minimal 10.000 langkah per hari. Itu teman-teman coba lakuin. Misalnya jalan dari sini ke rumah, itu udah termasuk olahraga teman-teman. Nah di situ tidur yang cukup. Di sini siapa yang tidurnya belum cukup? Banyak. Sehari pada tidur berapa jam nih kira-kira? Sehari pada tidur berapa jam? Ada yang cuma 4 jam. Berapa jam? Sebenarnya sih kalau tidur ya, 8 jam gitu. Hanya tidurnya udah berkualitas. Dari jam 9 sampai jam 8 pagi. Itu berapa jam? Jadi bangunnya kurang segar gitu ya? Oh iya. Iya masih kurang ya teman-teman. Untuk tidur yang direkomendasikan tiap harinya itu adalah 6 sampai 8 jam. Untuk membantu kualitas tidurnya lebih baik, itu yang harus dilakukan adalah kita tidurnya lampunya dimatikan, digelapkan. Terus habis itu gadget atau gawai kita dimatikan 1 jam sebelum tidur maksimal. Habis itu kita hindari makan berat dan juga minum 2-3 jam sebelum tidur, seperti itu teman-teman. Yang terakhir kita harus mengubah cara berpikir, karena dari fisik saja tidak cukup, harus pikiran yang sehat juga membantu dari perbaikan gejala kita. Jadi cara menjaga mindset yang baik adalah kita hindari memikirkan masalah lalu yang berlarut-larut gitu kan, kita tidak bisa ubah ya teman-teman. Sama hindari overthinking tentang masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Fokus pada pikiran baik di masa sekarang. Oke, mungkin itu aja pematerian tentang skizofrenia. Nah baik, karena tadi teman-teman masih ingat gak skizofrenia bikin apa? Bikin kacau, bener. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pulih, jangan lupa obatnya rutin dikonsumsi agar pulih sepenuhnya, tetap terlatih, yaitu tadi ya aktivitas fisiknya dibenerin, terus jangan lupa tidurnya juga dibenerin, makanannya juga dibenerin, biar teman-teman semua terus berdaya. Oke, nah mungkin sekian dari kami, dari teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya atau mau barangkali berbagi gitu ya, berbagi pengalamannya mungkin? Boleh ada? Ibu mau ke depan. Ke depan. Aku kan ada nonton kayak acara yang kayak bakti sosial itu udah gitu. Terus sebenarnya kata saudaraku
kalau misalkan minum obat itu bisa kalau udah pulih, tapi mesti konsultasi dulu sama dokternya. Katanya bisa nggak minum lagi ya? Benar gak sih? Oke, baik. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Jadi sebenarnya ini dibalikkan lagi ya ke kondisi gangguan jiwa apa. Karena nggak semua gangguan jiwa itu bisa diberhentikan dengan maksudnya obatnya itu ada yang nggak bisa berhenti, ada yang harus jangka panjang gitu Ibu. Nah tapi memang nanti kalau misalnya kondisinya sudah membaik, gejalanya membaik, nanti ketika konsultasi ke dokternya itu biasanya dosisnya akan dikurangi secara bertahap, jadi tidak langsung dihentikan gitu. Nah buat jangka panjangnya diberhentikan atau jangka pendeknya diberhentikan itu nanti kembali lagi di konsultasi dokternya. Nanti dokternya akan menilai apakah sekiranya pasiennya ini sudah bisa belum ya untuk obatnya dihentikan atau cukup dosisnya itu diminimalkan saja gitu. Kurang lebih Bu Mary ya. Apakah udah jelas Ibu? Ya, terima kasih Ibu. Lagi, ada yang mau berbagi cerita lagi? Baik, terima kasih Bu Mary atas pertanyaan. Mungkin ada yang mau berbagi cerita lagi atau bertanya lagi? Ya, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya ataupun berbagi cerita, kami pamit dulu ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.